リンクスタート。 Kamu, kenapa kamu tidur? Nggak tidur? Kamu nggak enak badan? Ya sudah, ada pertanyaan mengenai teori feminisme kali ini? Oke, kamu dengarkan baik-baik ya. Sejak dekade 1990-an, Jane Austen sebagai pemikir feminis hubungan internasional generasi pertama mempersoalkan penekanan pada posisi sentral men dan mengabaikan peran woman dalam penyusunan strategi dan kebijakan luar negeri, sehingga menimbulkan hasil analisis bernuansa chauvinisme laki-laki atau male chauvinism. Pemikir feminis generasi kedua seperti Ann Tickner, Vivian Jabry, Jill Stern, dan Jack Whitrow menuntut perluasan kaum perempuan dengan menyerukan adanya pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming, yaitu mengangkat isu gender dalam berbagai peristiwa internasional. Menurut Jack Whitrow, seorang pakar feminis hubungan internasional generasi kedua, feminisme muncul dalam 3 bentuk untuk menawarkan cara baru dalam memahami fenomena politik internasional, yaitu yang pertama, feminisme empiris yang membahas keterwakilan perempuan dalam studi hubungan internasional sebagai fakta empiris yang harus mendapat perhatian. Kedua, feminisme analitis yang memakai gender sebagai kategori teoritis untuk mengungkapkan bias gender dalam studi hubungan internasional. Yang ketiga, feminisme normatif yang melatih proses pembentukan teori sebagai agenda normatif dalam melihat perubahan sosial sampai politik dalam studi hubungan internasional. Pemikiran feminisme dimanfaatkan oleh sejumlah pakar hubungan internasional untuk mempertanyakan dominasi maskulinitas dalam studi hubungan internasional, terutama perspektif realisme yang menghendaki negara untuk selalu menampilkan karakter kuat atau macho dan siap menghendaki peperangan dalam peraturan politik internasional. Feminisme menuntut dimasukkannya karakter feminitas yang cenderung dikaitkan dengan sikap lemah lembut atau soft, peduli caring, dan mengutamakan dialog daripada peperangan dalam kancah politik internasional. Nah, selanjutnya kalian boleh cari dari pemikir lain ya. Ketua, sekarang kita akan mengerjakan tugas di mana? Perpustakaan. Kedengarannya bagus. Setuju, kita perlu bedah buku dan jurnal. Kalian tunggu, asal kalian tahu ya, kelompok Korean akan menjadi yang terbaik. Menyerah? Sayangnya, kelompok Altair lah yang akan menjadi kelompok terbaik. Benar kan, Ketua? Sebaiknya kalianlah yang menyerah. Maksudnya apa ya bilang begitu? Cukup, kita hanya perlu membuktikannya pada mereka. Benar kan, Orion? Kepalaku sudah tidak kuat lagi. Kamu sudah dapat apa memang sampai segitunya? Aku dapat kerangka pemikiran yang cukup berbeda dari Teh Najwa. Kalian mau mendengarnya? Berdasarkan jurnal, Cynthia Enloe pada tahun 1980 juga selaku pemikir feminis generasi pertama mulai mengelaborasi pemikiran feminisme ke dalam kajian HI. Melalui Bananas, Beats, and Bezos tahun 1989, Enloe mengatakan bahwa dalam politik dan diplomasi, perempuan hadir sebagai satu kesatuan hubungan yang sangat dekat, seperti peran para istri pejabat dalam berbagai kegiatan politik. Enloe juga menganggap bahwa sesuatu yang relevan atau logis sebenarnya muncul dari suatu aturan sosial yang tidak tertulis dan tidak pernah diperbincangkan. Namun demikian, ia sangatlah baku dan mengandung otoritas yang sangat kuat, sehingga dapat mempengaruhi pemikiran seseorang yang sangat syarat akan gender
sehingga bersifat diskriminatif. Elizabeth Fraser dan Nicola Lindsay mengatakan bahwa masuknya pemikiran feminisme dalam HI adalah wujud persamaan secara garis besar bermacam-macam cabang pemikiran feminis dan berbagai negara akan opresi, subordinasi, dan eksploitasi yang dihadapi dan dialami perempuan di seluruh dunia. Sekian. Keren. Wah, tidak sia-sia kepalamu terbebani. Loh, kok kalian ada di sini? Kalian membuntuti kita bertiga ya? Jangan asal ya kalau ngomong. Kita sudah di sini sejak tadi. Benar kan, Ketua? Oh ayolah, tidak bisakah kalian tenang kali ini saja? Ini perpustakaan loh. Kali ini aku setuju, kita tidak boleh berisik. Apa? Tes pengetahuan feminisme? Boleh? Baiklah, aku yang akan memulainya. Pertanyaan pertama, apa tujuan dari teori feminisme? Biar aku saja yang menjawabnya. Tujuan teori feminisme adalah sebagai teori atau gerakan sosial secara konsisten untuk mencoba memperjuangkan kesetaraan hak perempuan agar setara dengan laki-laki. Menurut Karen Often, feminisme adalah sebagai suatu teori atau gerakan sosial yang berkaitan dengan upaya peningkatan posisi kaum perempuan melalui cara-cara tertentu untuk mendapatkan hak-hak politik, hukum, dan ekonomi sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki. Feminisme sebagai fenomena muncul untuk pertama kalinya di Seneca Falls, Amerika Serikat pada tahun 1848 sebagai gerakan kaum perempuan untuk mendapatkan hak mereka untuk dapat memilih dalam pemilihan umum. Tampak bahwa feminisme itu sejak kemunculan Amerika Serikat kental dengan nuansa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan upaya peningkatan posisi kaum perempuan untuk konteks perjuangan kesetaraan hak. Lumayan hebat. Sekarang jelaskan kritik teori feminisme pada teori mainstream hubungan internasional. Mudah saja. Jadi kritik teori feminisme terhadap teori mainstream hubungan internasional ini berawal dari disiplin hubungan internasional yang didominasi oleh kaum maskulin, menunjukkan bagaimana karakter feminin ini kurang dihargai eksistensinya. Tampak bahwa masuknya pengaruh feminisme dalam studi hubungan internasional ini dilandasi oleh kegalauan para kaum feminis terhadap absennya perempuan dalam kancah politik internasional. Dalam politik internasional yang anarkis, negara lebih membutuhkan karakter maskulin untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Maka tidak heran bahwa perspektif arus utama teori hubungan internasional, yaitu realisme dan neorealisme, itu lebih memberikan tempat pada maskulinitas. Teori ini muncul sejak tahun 1980-an dan menguat pada tahun 1990-an. Feminisme dalam studi hubungan internasional ini menggugat studi HI dalam dua sisi. Yang pertama adalah rendahnya representasi kaum perempuan dalam studi HI, baik sebagai praktisi, peneliti, maupun sebagai akademisi. Dan yang kedua adalah dominasi maskulinitas dalam studi hubungan internasional, terutama dalam analisis realisme, yang mempostulasi kiprah negara dengan karakter macho untuk menjamin kelangsungan hidupnya dalam hubungan negara yang bernuansa power politics. Dengan demikian, kaum feminis mengatakan bahwa dominasi laki-laki dalam perkembangan teori maupun praktik hubungan antar bangsa membuat studi HI hanya mampu menggambarkan setengah saja dari fenomena politik internasional, yakni fakta dari perspektif laki-laki. Untuk itulah, feminisme hadir dalam memberikan gambaran yang lebih utuh
terkait dengan fenomena internasional, entah itu dari perspektif laki-laki maupun perempuan. Kehadiran feminisme mencoba untuk memberikan gambaran dari 3 aspek. Yang pertama, secara empiris, kaum feminis menyodorkan fakta bahwa kehadiran perempuan dalam pengembangan dan praktik dalam teori HI ternyata masih sangat minimal. Yang kedua, secara analitis tampak bahwa sejumlah masalah struktural telah membatasi partisipasi kaum perempuan dalam pengembangan teori dan praktik HI. Lalu yang terakhir, yang ketiga, secara normatif, perempuan itu sering diasosiasikan sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi. Sekarang giliranku. Membalikan pertanyaan ya, jangan pikir aku tidak tahu itu. Menilik lebih dalam konsepsi maskulinitas yang ada dalam paradigma realisme, perang dan maskulinitas merupakan bukti nyata bahwa maskulinitas dan realisme membentuk satu sama lain. Konsep yang diteorisasi oleh para realis kerap diproyeksikan dalam perang, di mana Waltz turut berkontribusi dalam mengkaji alasan yang membuat negara merespon ancaman melalui perang dan gencatan senjata. Karakteristik maskulinitas dalam realisme secara simbolik juga ditunjukkan dengan bagaimana kepemilikan senjata sangat diperhitungkan sebagai akumulasi kekuatan. Pada masa Perang Dingin, kepemilikan senjata nuklir sangat diindahkan para elit laki-laki karena motivasi untuk memiliki senjata dipahami sebagai simbolisme untuk mendapatkan dominasi dan posisi strategis dalam pertarungan relasi kuasa. Sebagaimana ditenggarai oleh J. Antigner, sejumlah kecil kaum perempuan memang berhasil menembus barikade dengan menjadi bagian dari kaum elit pembuat keputusan. Namun mereka dipersepsi sebagai kelompok yang terlalu emosional dan terlalu lemah, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan negara ketika harus bersentuhan dengan masalah keamanan nasional dan integritas teritorial. Hal ini terjadi karena karakter kuat seorang pemimpin yang tegas dan tidak kenal kompromi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara dalam situasi politik internasional yang anarkis, sebagaimana diyakini oleh kaum realis dan neorealis. Cukup hebat. Sekarang, Ketua, Ketua, kamu sudah sadarkan diri. Syukurlah. Di luar ada teman-teman dan kelompok Orion juga. Mereka mencemaskanmu. Kau sudah sadar? Tidak, kau tidak perlu berterima kasih. Mengerjakan tugas bersama tidak buruk. aku sih setuju. Jika semuanya setuju, tidak masalah. Kita semua setuju. Oke, saatnya kita lihat hasil kerja kalian. Kamu bisa mengandalkanku, Ketua. Contoh kasus penerapan dari teori feminisme pada fenomena atau keilmuan HI yang akan saya bahas kali ini yaitu Gerakan Massa Wanita Liberia untuk Perdamaian atau The Women of Liberia Mass Action for Peace. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai Gerakan Massa Wanita Liberia untuk Perdamaian ini, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai bagaimana akhirnya wanita mendapatkan peran penting dalam politik. Merujuk pada hasil dari Konvensi Jenewa dan deklarasinya yang tidak hanya menjamin perlindungan dalam situasi perang, tetapi juga memberikan sejumlah hak kesetaraan gender. Hal ini terjadi seiring dengan berkembangnya emansipasi dan tingginya tuntutan wanita di seluruh dunia untuk mendapatkan kesetaraan dengan kaum pria. Atas nama emansipasi, kemudian wanita mendapatkan peran penting dalam politik, pembangunan pasca perang, dan pemeliharaan perdamaian. Peranan ini pula yang pada akhirnya menunjukkan kapabilitas wanita dalam menangani konflik dan membangun perdamaian, baik itu secara formal maupun informal.
Nah, gerakan massa wanita Liberia untuk perdamaian ini merupakan salah satu contoh yang menunjukkan implikasi wanita dalam perpolitikan. Gerakan ini terbentuk sebagai tanggapan terhadap Perang Sipil Liberia 1 dan 2 yang melibatkan anak-anak sebagai kombatan dan mendorong terjadinya kekerasan seksual kepada wanita. Melalui gerakan ini, para wanita Liberia berharap dapat mendorong proses perdamaian di Liberia. Gerakan ini pada awalnya dimulai dengan pertemuan antara wanita Muslim dan Nasrani di Monrovia. Kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan politis yang mampu mendorong para wanita di Liberia untuk mewujudkan perdamaian di daerah dan mengawal pemilihan umum demokratis dan damai pada tahun 2005, sehingga seorang presiden wanita pertama di Afrika pun terpilih. Luar biasa dari kelompok Altair. Aku tidak akan kalah. Kami mengandalkanmu. Semangat! Salah satu contoh kasus yang terjadi di Asia Pasifik antara lain seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19 dahulu. Dalam perspektif feminisme, perempuan mengalami tekanan ekonomi yang paling besar dibanding dengan laki-laki. Adalah benar jika COVID-19 dapat menjangkiti siapapun. Akan tetapi, berdasarkan penelitian dilakukan oleh US Women di Asia Pasifik, menunjukkan bahwa perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan kehilangan mata pencaharian dibandingkan dengan pria selama pandemi COVID-19. Terlebih ketika pembatasan mulai terjadi, sekolah dan tempat pendidikan tutup menyebabkan perempuan semakin rentan terhadap masa depan yang suram. Terlebih kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Asia Pasifik seringkali terjadi di masa COVID-19. Meningkatnya KDRT dalam rumah KDRT akibat guncangan ekonomi yang terjadi akibat pemutusan hak kerja dan sebagainya, menjadikan perempuan dijadikan sasaran empuk KDRT ini. Terlebih terjadi peraturan lockdown yakni pembatasan keluar rumah, menyebabkan para perempuan tidak dapat melarikan diri dari kekerasan tersebut. Beberapa kebijakan yang direkomendasikan sebagai pemecah masalah menurut teori feminisme antara lain, yang pertama, dukungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Yang kedua, membangun kesadaran perempuan terhadap akses penegakan hukum dan peradilan. Yang ketiga, membangun fasilitas penampungan bagi para penyintas kekerasan. Yang keempat, menghapus stigma agar perempuan yang menjadi korban mau melapor dan bersuara. Yang kelima, mengembangkan metode inovatif dalam sistem pelaporan tindak kekerasan. Yang keenam, meningkatkan literasi teknologi informasi dan komunikasi bagi perempuan. Yang ketujuh, mengembangkan metode pencegahan kekerasan. Yang kedelapan, mendorong kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Sempurna dari kelompok Arion. Kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Tunggu Teh, kelompok siapa yang paling bagus? Pasti Orion kan? Tidak. Pasti Altair kan, Teh? Loh, iya, semuanya bagus kok. Sama semuanya bagus. Seri. Altair, ini belum berakhir. Selanjutnya Orion pasti menang.